Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati Tamir Masjid Al-Iman, para sepuh bini sepuh, dan juga hadirin hadirah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja, anak-anakku semuanya, yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan curah limpahan nikmat, rahmat, barakah, taufik dan hidayah dari Allah Taala. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga tetap istiqomah di atas apa yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan juga umatnya yang setia mengikuti di atas sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu hadirin wal hadirah rahimakumullah. Tadi pagi kita telah bersama-sama membahas tentang makna takwa, urgensi takwa, dan juga cara meraih takwa. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas yaitu tentang bukti atau tanda seseorang itu telah mendapatkan gelar takwa, serta bagaimana korelasi puasa membentuk karakter takwa. Bagi anak-anak kita yang masih sekolah, ketika telah selesai pendidikan, mengikuti ujian akhir, kemudian mendapatkan ijazah, maka secara otentik mendapatkan pengakuan bahwa ia telah selesai menempuh pendidikan yang harus dilalui. Sementara takwa ini sesuatu yang tidak ada lembaga sertifikasi takwa, ya. Sehingga kita tidak akan bisa mengukur kalau hanya sekedar ditinjau dari sisi takwa itu harus dibuktikan dengan sertifikat, ya. Lalu apa tolak ukur seseorang itu bisa dikatakan menjadi seorang yang takwa? Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan banyak sekali yang merupakan ciri-ciri atau karakter orang-orang yang bertakwa. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan ambil dua sampling di dalam Al-Qur'an. Yang pertama adalah surat Ali Imran ayat 134. Ya, ini saya kelingan matur nuwun baca Gus tadi diingatkan ya, melalui Japri tadi pagi yang saya sampaikan surat Ali Imran 133. Ya. Ini kadang-kadang memang kendala ingatan semakin tua barangkali. Ya, jadi saya tuh kalau diminta Pak Haji Selamat ini untuk musik kultur kayak gini harus persiapan gitu kan. Tak hafalin gitu. Dilalah qadarullah masya'a, sudah di atas sini gini lali gitu loh, ya. Nah, ini mohon dimaklum. Surat Ali Imran ayat 134 lanjutan dari 133 yang akhir ayatnya adalah wa'idat lil muttaqin, yaitu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. 134 dan 135 ini menunjukkan ciri orang yang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Waladina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah, ila akhir ayat. Nah, dalam ayat ini Allah menjelaskan karakteristik atau ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang pertama adalah menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Artinya orang yang bertakwa berarti dia adalah seorang yang dermawan.
Kemudian yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Kemudian yang ketiga adalah wal afina 'anil nas, yaitu pemaaf. Ya, memaafkan kesalahan orang lain. Dan yang keempat adalah bersegera minta ampun apabila ia berdosa. Ini yang disebut di dalam surat Al-Imran 134 dan 135. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 177 Allah berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyi wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa fil riqab wa aqama sholata wa ata zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu wasabirina fil ba'sa'i wad dharai wa hinal ba's. Ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun." Mudah-mudahan ada yang bisa nyimak. Nanti kalau salah tolong dijabri. Ya, ini Al-Baqarah 177. Bukanlah yang disebut dengan kebajikan, albir, kebaikan, itu adalah engkau menghadapkan wajahmu ke arah barat dan timur. Akan tetapi yang dimaksud dengan kebaikan itu adalah engkau beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, kepada para malaikat, kitab, dan juga para nabi. Dan menginfakkan sebagian harta yang engkau cintai kepada sanak kerabat, kepada anak yatim, kepada orang-orang miskin, dan kepada ibnu sabil, serta peminta-minta, dan membebaskan budak, mendirikan sholat, serta menunaikan zakat, menepati janji apabila telah berjanji, dan bersabar ketika dalam penderitaan, kesempitan, dan peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar keimanannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ya, ini hampir mirip dengan Ali Imran 134-135, hanya ada tambahan, yaitu di sini orang yang takwa cirinya yang pertama adalah iman. Ya, kemudian wa atal mala ala hubbihi sampai wa fi riqab itu sama, yaitu dermawan. Kemudian mendirikan sholat dan menunaikan zakat, menepati janji, kemudian bersabar ketika dalam kesempitan, penderitaan, dan peperangan. Nah, inilah karakteristik orang-orang yang bertakwa. Nah, sekarang tinggal kita kemudian menempatkan kepada diri kita. Apakah karakter yang disebut oleh Allah ini sudah ada pada diri kita atau belum maksimal, atau malah belum sama sekali. Nah, maka ibadah puasa yang Allah perintahkan kepada kita sesungguhnya sedang memberikan tarbiyah, pembinaan kepada kita agar kita memiliki karakter ini. Coba kalau kita perhatikan, yang pertama karakter orang bertakwa adalah iman. Puasa itu melatih kita untuk menambah keimanan kita kepada Allah. Betapa tidak perintah puasa diberikan kepada orang yang beriman. Kemudian ketika kita melaksanakan puasa, nun sewu Bapak Ibu, kalau sedang puasa itu sangat banyak sekali kesempatan untuk berbohong kepada orang lain. Ya, asal kita penampilannya lemes kayak gitu aja, orang sudah sedang puasa. Ya kan? Padahal bisa jadi baru saja minum es gitu kan. Ya, ibu-ibu di dapur sambil masak, nggak ketahuan bapaknya, bisa saja nyicipi. Ya, nyicipi bukan sesendok, tapi sesendok nasi, misalnya. Ya kan? Tapi itu nggak dilakukan karena apa? Merasa berada dalam pengawasan Allah. Nah, ini makanya buat puasa yang pertama itu mestinya itu akan semakin menambah keimanan kita, menambah perasaan kedekatan kita kepada Allah. Prakteknya di keseharian kita nanti, ya, misalnya mohon maaf, seorang pejabat tidak menggunakan jabatannya sewenang-wenang, tidak mengambil hak yang bukan haknya. Yang pedagang jujur, yang baik dikatakan baik, yang tidak baik dikatakan tidak baik, dan seterusnya. Ini buah dari ibadah puasa. Kesabaran, jelas ibadah puasa melatih kita untuk bersabar. Bahkan di dalam ibadah puasa ini kita sedang berlatih mengamalkan 3 tingkatan kesabaran sekaligus. Ya, yang pertama adalah kesabaran dalam ketaatan kepada Allah. Ya, kita diperintahkan puasa, manut puasa. Yang kedua, kita
bersabar dalam meninggalkan larangan Allah. Perkara halal di siang hari tidak boleh dimakan, kita nggak makan. Bersabar kita. Padahal ambune wah jan nikmat banget. Ibu masak rasanya itu udah ambune sedap gitu. Tapi bersabar. Dan yang ketiga, kita bersabar dalam menerima takdir. Rasa lapar, rasa sakit, ya kan? Itu kita sedang dilatih. Oleh karena itulah para ulama menjelaskan kepada kita, kenapa puasa itu pahalanya dirahasiakan oleh Allah, karena pahala kesabaran itu tanpa batas. Sebagaimana Allah nyatakan dalam Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanyalah bagi orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahalanya tanpa batas. Ini Masya Allah. Ya, Masya Allah. Jadi kalau kita betul-betul melaksanakan puasa, bukan hanya sekedar menahan lapar, bukan sekedar menahan dahaga, maka akan sangat banyak hikmah dari ibadah puasa itu yang mengantarkan kita kepada karakter ketakwaan. Satu lagi, yaitu kedermawanan. Ya, dengan puasa kita dilatih untuk dermawan. Bagaimana kok bisa? Yang namanya orang sudah pernah merasakan lapar. Maka ketika kita mendengar ada saudara kita di Demak kena banjir, ya, yang sekitar sini sajalah dulu, di mana-mana sedang kena banjir. Padahal sedang puasa, mereka nggak bisa masak untuk berbuka. Sementara kita di rumah nikmat-nikmat saja. Akan timbul solidaritas, kepedulian kita kepada sesama kita. Karena apa? Kita sudah pernah merasakan rasanya orang lapar. Tapi kalau kita tidak pernah merasakan lapar, kepedulian itu tidak akan tumbuh. Ya, menahan diri dan juga pemaaf ini juga adalah buah dari ibadah puasa. Karena itulah maka ibadah puasa apabila kita jalankan dengan sungguh-sungguh, sekali lagi bukan hanya perut kita lapar, kerongkongan kita kering, tapi juga mata kita, telinga kita, anggota badan kita semuanya juga dipuasakan, insya Allah itu akan mengantarkan kita kepada ketakwaan. Yang pada akhirnya kita akan mendapatkan keridhaan Allah. Dan puncaknya kita semuanya akan berkumpul ya, di puncak kebahagiaan, yaitu bersama-sama masuk ke dalam surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Untuk itu mari mumpung masih banyak waktu dan kesempatan, insya Allah mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita laksanakan ibadah puasa dengan sebenar-benarnya, sehingga puasa itu betul-betul akan berdampak kepada kita, mengantarkan kita kepada karakter orang-orang yang bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.